Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firsa Tarsya, STRIM, NIP 2002 0220 2025 021001. Saat ini saya mengemban tugas sebagai analis keimigrasian ahli pertama dengan pangkat penata muda 3A pada kantor imigrasi kelas 1 TP Denpasar. Dalam menjalankan tugas, saya berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, menjunjung nilai-nilai ASN yang berakhlak, serta terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan keimigrasian. Sebagai bagian dari proses pengembangan kompetensi, saya telah melaksanakan kegiatan aktualisasi yang disusun untuk menjawab kebutuhan layanan secara lebih efektif dan berorientasi pada masyarakat. Untuk itu, mari kita simak video berikut. Sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kantor Imigrasi Kelas 1 TP Denpasar memiliki tugas memberikan pelayanan keimigrasian yang efektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, penyampaian informasi terkait persyaratan dan tahapan pergantian paspor yang hilang, rusak, atau mengalami perubahan data masih dilakukan secara manual. Kondisi ini menyebabkan pelayanan menjadi kurang efisien di era digital saat ini. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya inovasi pelayanan publik yang mampu mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi, baik sebelum datang ke kantor maupun sudah datang ke kantor imigrasi. Selama ini masih banyak pemohon yang tidak mengetahui persyaratan lengkap atau alur yang harus diikuti, sehingga sering terjadi antrian panjang, pelayanan memakan waktu lama, serta petugas harus memberikan penjelasan yang sama secara berulang. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan informasi yang berstandar dan mudah diakses masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil analisis isu menggunakan penekan fishbone diagram, diketahui bahwa akar penyebab permasalahan adalah belum adanya media penyebaran informasi yang praktis, seragam, dan dapat diakses mandiri oleh masyarakat. Minimnya sarana informasi digital menyebabkan permohonan tidak memiliki acuan pasti sebelum melakukan permohonan pergantian paspor. Merujuk pada akar penyebab tersebut, maka isu strategis yang perlu digunakan adalah kurangnya penyebaran informasi terkait persyaratan dan tahap-tahap pergantian paspor hilang, rusak, atau perubahan data pada kantor imigrasi kelas 1 TP Denpasar. Sebagai solusi, gagasan pemecahan yang diaktualisasikan adalah pembuatan dan publikasi QR Code berupa informasi lengkap persyaratan serta tahapan pergantian paspor, melakukan konsultasi kepada mentor dan coach mengenai rencana kegiatan aktualisasi. Tahapannya adalah menghubungi mentor guna menetapkan jadwal konsultasi, selanjutnya menyampaikan draft kegiatan kepada mentor, kemudian selanjutnya mencatat saran, kritik, serta rekomendasi. Tahap kedua adalah berkoordinasi dengan petugas BAP, paspor hilang, rusak, dan perubahan data. Dengan tahapan menghubungi petugas BAP, paspor hilang, rusak, dan perubahan data. Kedua, menyampaikan isu dan rencana pemecahan masalah. Yang ketiga, meminta saran dan masukan serta persetujuan. Tahapan ketiga adalah membuat QR Code yang memuat persyaratan dan tahap-tahap pergantian paspor. Dengan tahapan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait poster yang akan dirancang. Yang kedua, mengkaji petunjuk pelaksanaan persyaratan dan tahap-tahap pergantian paspor. Yang ketiga, mendesain link dan poster QR Code. Yang keempat, melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap link QR Code. Yang kelima, mencetak poster yang berisi QR Code dan link yang dapat diakses oleh masyarakat. Tahapan keempat adalah publikasi poster QR Code baik secara offline maupun online. Dengan tahapan yang pertama, konsultasi dengan mentor terkait rencana kegiatan. Yang kedua, menempatkan banner fisik dan QR Code pada bagian depan loket layanan perpanjangan pergantian paspor. Ketiga, mempublikasikan banner dan QR Code pada media sosial instansi. Konsultasi dengan mentor mengenai kegiatan evaluasi yang akan dilakukan. Yang kedua, koordinasi dengan petugas BAP paspor hilang, rusak, dan perubahan data. Yang ketiga, memeriksa dan meninjau keadaan atau situasi dalam rangka cross-check hasil pemberian informasi oleh petugas. Kegiatan aktualisasi ini berupa pembuatan dan pemasangan QR Code layanan antrian imigrasi, memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan di kantor imigrasi kelas 1 TP Denpasar. Sebelum adanya QR Code, informasi antrian hanya dapat diakses melalui penjelasan langsung petugas, sehingga sering terjadi antrian menumpuk, kesalahan informasi, dan waktu tunggu yang tidak efisien. Setelah QR Code ditetapkan, masyarakat dapat langsung
QR Code dan mengakses informasi antrian secara mandiri, cepat, dan tanpa bergantung pada petugas. Bagi masyarakat, QR Code membuat proses antrian lebih mudah, transparan, dan dapat diakses kapan saja. Masyarakat tidak perlu menunggu waktu lama dan bertanya berulang kali. Bagi pegawai, QR Code membantu mengurangi beban kerja administratif dan interaksi berulang terkait penjelasan teknis antrian. Petugas dapat lebih fokus pada pelayanan inti karena informasi dasar sudah tersampaikan melalui media digital. Selain itu, penyampaian informasi menjadi lebih seragam, mengurangi risiko miskomunikasi, dan meningkatkan kecepatan pelayanan sehari-hari. Pelaksanaan QR Code kegiatan aktualisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi layanan pergantian paspor. Melalui penyediaan QR Code, pemohon dapat mengetahui persyaratan dan tahapan pelayanan sebelum datang ke kantor, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, jelas, dan terukur. Inovasi ini juga mendukung semangat ASN berakhlak dengan mewujudkan pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.